Gak cuma hore-hore. Kembali lagi untuk kasih kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis sudah Ini ada ekstraknya. Bukan, ini kita akan mengekstrak. Wow, ini yang sosok yang satu Warna baju ini, kita. sosok yang satu ini akan mengekstrak apa-apa saja yang terjadi. Sehingga hari ini hijaunya gak malu-malu. Jadi kita akan dapat inti sarinya ya. Betul. Setelah diekstraksi. Sedemikian rupa ada Mbak Sandra di sini dari Investasiku yang hadir kembali. Hai. Setelah Akhirnya bisa gitu ya. Udah Apa tuh? timnas Ada menang. dapat. Oh, iya, Udah iya, timnas iya. menang ya. semalam. Iya, Indonesia. lebih ke efek timnas menang daripada kondisi ekonomi dalam negeri ya ini ya. Jangan seuzon. Tapi bisa jadi gak sih Mbak hal itu mempengaruhi? Kayak Ini mata dunia lagi di Indonesia Wow, saat wow, ini. wow. At least mungkin Bagus di dong Asia kalau gitu ya. Iya Ya, kan. itu Because berita we won baik last ya. night Berarti gitu. Presiden kita sudah mulai menunjukkan taringnya. Gitu. Kita lihat. Ini sebenarnya ini juga melihat juga si ISG kita ya. Kalau kita lihat nih ya, hari ini kan 33 triliun guys. Iya. Transaksinya yang Kok biasanya bisa besar sekali? 10, 9, 14 tuh rame 14 deh. paling rame ya. Wow. Dan kalau kita lihat tuh saham-saham yang naik hari ini adalah saham-saham Janantara. Ya, perbankan udah pasti. Kan kalau Iya. perbankan beritanya yang RWPS, mereka bukunya juga bagus ya per Februari kemarin. Pada tumbuh secara year on year. Terus udah gitu ada efek buybacknya juga gitu kan. Ada bagi-bagi dividen. Dan sudah terlihat emang sih benar kata pelaku bursa waktu itu bapak siapa bilang menjelang lebaran ISG juga akan hijau katanya, nyata nih hijaunya. Dan kalau kita lihat nih ada beberapa saham yang memang udah masuk. Kan sekarang saham-saham pemerintah itu yang tadinya kepemilikan pemerintah udah berpindah kan ke BKI ya gitu. Dan sekarang baru terlihat nih. Contohnya yang hari ini banyak naik tuh kayak PTPP itu ARA gitu, ada ADHI itu ARA juga. Yupi. Kris Iya baru ini ya, baru apa sebutannya, baru rilis. IPO. Baru IPO. Yupi tidak semanis permennya ya. Belum Minus kali. hari ini. Iya belum. Merah. Lucu banget tadi. Iya, lo ini Yupi. Biar gunanya bikin happy. orang-orang tahu itu Yupi ya. Betul. Gitu. Jadi hari ini Pas masih lagi. euforianya hijau semua. Mahal banget. Sektornya masih teknologi, energi, finance, basic industry itu yang saham-saham pertambangan ya, sama emas, ditambah lagi saham-saham yang kayak ada yang ARA hari ini ada Krakatau Steel 34%, Beton, Wijaya Karya Beton 34%. Lebaran tuh semuanya orang. Bisa ini ya. Terus Bisa- banyak Bisa juga ke Peru. banyak juga yang perusahaan-perusahaan sekarang ini laporan keuangan kasih laporan keuangan dan rata-rata mereka bukunya bagus. Dengan catatan kinerja yang cukup baik apa enggak tapi Baik kinerja baik. Ada yang nggak baik juga ada, tapi mostly rata-rata membaik gitu. Kayak Sido kemarin membaik, terus Silo atau Pilkup ada yang membaik kayak gitu. Cuman hati-hati karena besok libur, udah pasti kan rata-rata Profit taking checking. profit gitu ya. Ya kita terus pantau lah saham-saham yang BUMN juga terutama yang dalam Danantara ini benar bekerja enggak sih Danantara itu. Kalau memang benar itu seperti yang kita udah tahu game changer lah, merubah Indonesia kita jadi bisa negara Tapi maju. ini satu satu angin segar lah yang ya ketara gitu sama semuanya. Iya juga yang terlihat lah terlihat nyata gitu. ya itu kan yang kita nantikan. Tapi selama libur nanti itu tuh ada data-data ekonomi nih yang dari Amerika. Salah satunya inflasi, terus bentar ya aku cek ini dulu. Contekan yang ditunggu-tunggu yang Amerika data pentingnya ada dan kita tuh lagi libur gitu. Salah satunya ada data ini besok dan lusa kan kita udah libur ya. Ada data yang dinantikan mana bentar ya. Data Jobless claim, data pengangguran yang diprediksinya forecastnya sih naik tipis ya gitu. Terus ada datanya yang tanggal 28 itu ada data PCE, core PCE price indexnya ya, yang diprediksikan sih naik juga gitu. Jadi itu kita tunggu dan kita juga harus lihat perkembangan
rupiah kita. Liburan ini semakin melemah atau semakin menguat. Kalau melemah itu agak bahaya ya sama ISG kita. Gitu. Sebenarnya ini lagi bertolak belakang nih. Rupiah kita 15.000. 16.000 Mbak. 16.000. Mbak 15.000 mah itu it's my dream. 16.000. My Slip dream of the 10.000 ya. Oh ya oke. Iya, aku juga main dream 10.000 ya. Aku biar gampang gapainya. Iya, rupiah kita menguat sedikit sih ya. Kemarin kan 16.600, sekarang 16.575 tipis. Tapi HSG kita luar biasa hari ini. Sampai gitu. Hampir 4% ya. Melambung jauh. 3%-an gitu. Terbang tinggi. Ini nanti mana yang menyesuaikan, rupiah kita yang menyesuaikan bisa menguat atau kok ISG kita yang melemah nih. Gitu. Karena kan mereka jalannya beriringan gitu. Rupiah melemah, ISG melemah. Rupiah menguat, ISG menguat gitu. Ini tapi nguatnya ISG nguat banget gitu. Sedangkan rupiahnya nguat tipis. Ya kalau rupiahnya menguat, kalau ISG-nya menguat tapi rupiahnya melemah, berarti modal asingnya keluar nggak menuju ke instrumen lainnya di dalam negeri ya. Tapi kalau rupiahnya melemah, menguat, melemah. Kalau rupiahnya kalau rupiahnya menguat, ISG-nya lemah, berarti ada modal asing masuk tapi nggak masuk ke pasar modal. Iya betul. Atau belum gitu. Ya dipindahin dulu ke mana gitu ya, bisa jadi karena kondisi dunia yang sedang gonjang ganjing. Roller coaster. Ditambah lagi perang tarif juga masih ya ini ya. Belum ada yang signifikan gitu ya, keputusannya gimana masih di situ. Gitu. Tapi kita lihatlah selama data-data ekonominya melemah, harusnya Donald Trump lebih memilih untuk menurunkan suku bunga ya. Itu angin segar juga buat kita kayak gitu. Tapi ada nggak sih kayak tren hari raya atau tren pasca hari raya? Biasanya kalau beres hari raya keagamaan. Habis hari raya emang pasca sih nanti. Bulan April. Iya, maksudnya ada tren tertentu gak sih biasanya kalau habis raya setelah hari raya ya. Apa gitu. Ada sih biasanya kalau tren setelah hari raya orang-orang mulai lagi nih mengumpulkan uang kembali. Menempatkan kembali dananya di mulai pasar. lagi ya berinvestasi di pasar modal. Betul. Besok hari terakhir guys, siap-siap. Besok hari terakhir atau besok hari terakhir. Besok hari ya, terakhir. Ya, hari ada satu lagi. Biasanya kalau udah menjelang libur panjang tuh market suka slow down dulu ya. Hari terakhir juga buat Mbak Sandra kerja ya. Karena kan memang hari Jumatnya libur kan. Iya, Jumatnya libur, Seninnya libur, Selasa libur, Rabu. Ya libur panjang Jumat, terus. Iya, libur. Hari Seninnya juga masih libur. Selasa gak tahu deh masuk apa enggak. Libur karena Mbak Sandra akan menentukan kapan hari kerjanya dan hari liburnya sendiri. Iya betul. Aku tetap kerja. Iyalah. Kalau nggak kerja, gimana kita meningkatkan ekonomi nasional ini? Semakin banyak pengangguran di dunia ini. Kan tujuannya semoga kita bisa menciptakan lapangan kerja. Itu dia. Jangan lupakan kita ya Mbak. Saya bisa lah ini nulis-nulis. Kamu kalau masuk ke itu juga jangan lupakan aku ya. Ke itu. Pemerintahan. Iya kan nih. akan ada info lagi. Ini loh. Info lagi juga kayak yakin aja. Takut. Enggak, aku akan jadi ini teman orang dari dalam. Kars selamanya. Hari ini kan cukup kencang nih Mbak. Iya. Kalau yang koreksi ada nggak sektornya hari ini di tengah di itu riuk pikuknya pasar ya. Ini. Hijau semua. Apa tuh beda yang dari paling tipis lah ya. Cuma satu, kesehatan. Paling tipis penguatannya. 0,1% doang nilai. Yang lain tuh di atas 2%. Oh iya? Dia cuma 0,1. Ya belum ada sentimen juga sih ya. Soalnya yang lain tuh lebih menarik. Iya. Sektor ini agak dikurangi gitu. Cuman KF sih yang naik, dia 17%. Dia banyak amat. Iya. Apa ya dia? Buyback dia. Tinggi-tinggi. Gak ada. Malah beritanya terakhir pemegang obligasi tolak pembayaran, tunda pembayaran. Belum ada sih, laporan keuangan juga belum. Ini agak belum harus di banyak yang akan cek kolesterol setelah lebaran. Bener. Itu jadi modal sih untuk investnya sekarang dari sekarang. Kalau lihat berita ekonomi hari ini kan ada bukan sentimen, ada pernyataan dari Bank Dunia yang menyoroti soal kinerja pajak Indonesia. Itu menjadi validasi gak sih bahwa memang there's something wrong with our economic today gitu? Iya, banyak yang media itu lagi menyorot kita ya Indonesia ya, emang sedang ekonominya
baik-baik aja. Itu juga termasuk juga pajak yang semakin turun kan kemarin pendapatannya seret ya, itu ya karena banyak bisnis emang yang lagi seret gulung tikar gitu. Banyak PHK di mana-mana. Ya kayak gitu. Jadi ya kita makanya yuk lah. Orang-orang yang punya banyak duit yuk bangun perusahaan, bangun pabrik, hire, serap tenaga kerjanya, kita ready nih. Apa? Beli produknya? Jadi apa? Jadi ininya penyokong perusahaannya. Supporter, biggest supporter ya. Apapun itulah kita bisa bantu. Iya. Tunggulah, itu kan lagi emang yang lagi dibikin Pak Prabowo ya. Menciptakan berbagai, bukan banyak lapangan pekerjaan. Makanya concern banget ke pangan sama hilirisasi energi ini. Biar bisa menyerap tenaga kerja. Termasuk si Danantara ini juga biar bisa. Amin. Oh satu lagi masuk ke BRICS, salah satunya juga untuk itu. Biar bisa daya tarik asing juga. Ya mungkin tahu lah ya. Gak mau juga tergantung kali ya ke dolar Amerika. Gitu. Ya udah kita tergantungnya lah ya. Selain kepada Tuhan yang Maha Esa, pasti juga tergantung kepada diri sendiri lah. Iyalah. Masa tergantung sama orang lain sih? Iya. Kita berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Tuh. Nasionalis banget. Aku kira dia akan plot twist kemana gitu. Ternyata tetap di atas ternyata kaki sendiri. Inline ya. Inline. Sorry. Ya udah deh kita closing dulu. Besok terakhir ya guys. Besok terakhir betul. Market sebelum kita libur panjang. Banget. Jadi brace yourself karena besok sepertinya akan banyak darah. Masa sih? Banyak aksi taking profit. Itu kayak belakang. Iya, ini salah ya. Ini bukan ilustrasi hari ini, aja. Ilustrasi kue lapis. Jangan ilustrasi buat besok, Pak. Kita tetap akan optimis. Iya. Kita tetap market turun naik wajar lah. Apa yang akan terjadi ya, turun naik wajar ya. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Sandra. Terima kasih sudah memberikan kabar-kabar kepada kita.